Untuk yang berikutnya, kata hati circle adalah tadi ya sudah saya jelaskan, adalah apa ya, semacam tempat untuk kita bersilaturahmi dari para alumni. Memang belum disatukan besar, tetapi tiap daerah kayaknya juga sudah ada ya yang dikelola oleh para duta. Mungkin yang di kelas online pun juga sudah ada kumpulannya ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada kegiatan offline apapun bisa saling ketemu di tempatnya masing-masing. Nah, oke, balik ke tema malam ini ya. Tema malam ini adalah tentang keajaiban resonansi hati ya. Nah, sebelum mulai mungkin boleh deh ditulis dari mana aja, udah ikut pelatihan apa aja ya. Monggo ditulis di chat teman-teman sambil kita bersapa. Alhamdulillah ada Kak Yani, alhamdulillah dari bukunya, terima kasih. Oh, ada Kak Sofi, halo Kak Sofi, jadi ke Jogja Kak Sofi, saya tunggu ya di Jogja ya Kak Sofi ya. Oke, ada Kak Huslida dari Aceh juga, ada Bu Evian, Kak Hadi, Kak Sutarman, ada Pak Mahmud, ada dari Bandung, halo Kak Mira ya. Banyak sekali nih, alhamdulillah ada 120. Tadi ada yang heboh di ini nih ya, di IG ada Kak Nia. Halo Kak Nia, apa kabar Kak Nia? Ada Kak Nia? Nia Karamel kayaknya tadi. Selamat malam. Halo Kak Nia, aduh, tambah glowing aja nih. Alhamdulillah ya, terima kasih. Apa kabar nih ya dari Jawa Timur ya? Ya, Benar nggak sih? saya Dari Surabaya? dari Gresik Oh asli. dari Gresik, oke Gresik siap. ternyata Bu Endang, Oh bukan iya, Malang. oh, ada Bunda Eka nih ya. Oke dari Gresik, Surabaya Gresik deket lah. Gimana kabarnya Kak Nia nih? Bawa rombongan berapa ini? Katanya tadi mau bawa rombongan tuh tadi saya dikasih tahu Mas Dono. Udah pada masuk Oh udah teman-teman. pada masuk. Ya, Oke. udah masuk teman-teman. Nah, rombongan memang ya di Apa sini. rombongan? Saya tahu semuanya, guru saya cikal bakal saya tahu ilmu ini adalah bukunya saya banting. Iya masih inget ya waktu itu ya. Ternyata setelah dibanting, Katanya apa harus katanya dibanting dulu gitu ya? harus dibanting dulu, terus masuk ke bawah sadar, terus jadilah saya yang sekarang. Oke, Terus sekarang lagi, ini apa sih Kak? Kalau boleh tahu cerita dong. Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Kak Nia? oh Sibuk saya ngapain? Boleh saya sekarang dong. kuliah lagi. Oke, Saya ambil apa kuliah Kak? lagi, jurusan psikologi, terus ya buka pelatihan, membikin semua orang itu bisa jadi paham akan segala sesuatu kan energi ya. Iya Jadi betul. saya mikirnya gitu dan saya mau titip aja untuk teman-teman semuanya yang teman-teman saya yang hadir di sini Mm-mm. itu bahwasanya kenapa dinamai ada kuantum ikhlas gitu ya bukunya Ya. saat itu yang saya banting. Jadi kenapa dinamai kuantum ikhlas lah? Ikhlas ini kan kalau saya boleh mendefinisikan adalah berserah. Iya Jadi ketika betul. kita sudah berserah itu semua rasa itu damai. Jadi ketika sudah damai Terus, resonansinya itu iya. bergetar di angka 600. Nah, Oke, di keren. atasnya ya, di atasnya damai atau Mm-mm. ikhlas berserah ini tadi ada pencerahan dan itu paling tinggi gitu. Jadi jangan kepikiran untuk yang aku narik ini kenapa nggak bisa-bisa. Cek Mm. dulu resonansinya berapa Tuh, gitu. keren ya. Jadi Dan kalau udah resonansinya dibanting akhirnya memanjang. resonansinya Oh berubah gitu enggak ya. ya? Langsung ikut bergetar gitu ya. Vibrasinya langsung langsung cleaning energi gitu ya habis itu Iya, dilempar bukunya. Betul, betul. Aduh, rame ini. Sebentar, sebentar, Kak ya. Oke. Itu umur berapa ya, Kak Nia waktu itu ya? Maaf nih tanya umur nih oh jadi nggak nggak enak apa-apa. nih ya. Saya waktu itu masih umur 20-an ya, ada di Oh, angka 20-an. 20-an lah. Oh, apa yang membuat membaca buku gitu ya. Umur 20-an tuh kan
yang dicari mungkin yang romansa-romansa nih kenapa nih buku yang kayak begini ya gitu loh. Sebuah Jadi pertanyaan itu. iya, saya dikasih sama temen. Sebenarnya sih Oh cikal gitu. bakalnya adalah saya sudah penasaran dengan ilmu ini. Ilmu awalnya sih saya baca The Law of Attraction ya. Mm-mm. Ada Terus Birni ya. setelah itu kata teman saya di Mm-mm. dalam buku Quantum Ikhlas ini itu ada step by stepnya, gimana sih step itu bisa membuat keinginan kalian itu terkabul gitu. Tapi Oke. ternyata setelah dibaca dan dipraktekkan, kan ada tulisan tuh ya sekitar Iya. 30 hari dipraktekkan gitu kan. Hari ke-30 itu kenapa kok nggak ada tanda-tanda gitu kan. Tanda ya. Di hari ke-30 itulah saya membanting bukunya dengan saya bilang, alah ini sama aja kayak yang lain, apa teori doang ini gitu Gitu ya. awalnya. Itu cikal bakal banget sih. Terus akhirnya saya banting bukunya tapi bantingnya di tempat tidur. Alah nonsen Nah, gitu. gitu. Terus dari situ malam harinya itu kejadian benar dengan apa yang saya bayangkan. Jadi Oke. kan untuk menarik sesuatu kan ada, kalau di saya kan ada metodenya ya, ada visualisasi. Nah, saat itu saya Visualisasi. melakukan visualisasi. Oke. Visualisasi yang saya lakukan dengan sampai dengan 30 hari itu sama persis kejadiannya, hanya selang beberapa jam saja Setelah dibanting. saya banting bukunya. Dan Sedetik itu sama yang ditulis di doa itu ya di belakang itu ya. iya, Yang iya, metode doa itu ya. iya, iya. Nah, itu Seperti sekarang itu. banyak tuh ya. Itu kan pakai proses ya segala Ya, sesuatunya. Banyak yang ikut pelatihan tuh maunya ikut pelatihan sekali langsung besok langsung keajaiban gitu kan. nah itu dia. Mungkin di anak-anak muda juga gitu kali ya. Oh, ini nih Banyak kan sekarang kan begitu. scripting nih ya, afirmasi nih gitu-gitu ya. Maunya seminggu langsung yes gitu. Padahal kita di pelatihan ada namanya 21 ya, 21 hari challenge untuk membuat habit itu kan harus merubah habit dulu ya. Nggak hanya soal menulis afirmasi atau ingin menempelkan visualisasi ya, tapi kan kita harus ada proses yang diikuti gitu, yang step-stepnya ya harus kita lakukan dengan sepenuh hati gitu ya Kak Nia ya. Setelah itu apa yang membuat Kak Nia kok kemudian jadi apa sih sebutannya, apa sih, motivator atau apa sih sebetulnya? Bukan. Apa tuh namanya tuh Kak Nia? Saya saya menyebut bersama dengan teman-teman saya ini soul sister ya. Jadi Oh, Soul Sister. soul Kayak sister. lagu aja deh ada Soul Sister ya. Jadi biar kita tuh selaras gitu aja sih. Saya cuman kepingin semua teman-teman itu tahu bahwasanya ilmu ini tuh ada dan membuat semuanya itu jadi lebih mudah. Sebenarnya the hack of life sih kalau saya bilang. Hack life-nya itu seperti apa? Kalian bisa apa ya, memberhentikan hujan pun itu sebenarnya pun juga bisa gitu. Ada DIY-nya ya. Apapun yang kalian inginkan itu bisa, asalkan resonansinya sesuai dengan malam ini itu sesuai gitu loh. Lah, kalian jangan berdoa dulu kalau semisal resonansi hati kalian itu nggak pas, nggak akan pernah bisa dapat. Itu tadi udah kata-kata yang ada di bukunya itu udah bagus banget dan ini relate banget sih. Dan Relate sepanjang masa nggak sih itu di setiap everlasting, kehidupan kita, bener ya? everlasting, yes, Bahkan untuk hal-hal kecil, bener nggak? Untuk betul misalnya banget. kita ketemu temen yang toksik nih ya sekarang kita. Dengan ilmu ini kan jadi ya biasa aja gitu ya. Biasa Bener kan aja. ya? Ya karena Yes, kalau di dunia kerja yang anak muda kan sekarang banyak yang cepet banget keluar gara-gara toksik, gara-gara begini begitu. Jadi betul. menurutku sih ilmu ini juga relate untuk anak-anak Gen Z nggak sih? Ya Kak ya? Iya, makanya saya kepingin semuanya itu tahu, mulai dari kalangan apapun itu semuanya tahu. Mulai dari Gen Z, milenial, bahkan apa ya di atasnya milenial Baby saya boomers ya. ya itu semuanya tahu dan semuanya harus tahu ilmu ini tuh bisa. Harus Dan tahu ya. ya saya akan mengkampanyekan ilmu ini dengan Ilmu ini oh, keren ya ya. ya sampai saya selesai nanti. Betul betul. Kalau nggak mau orangnya dibanting ya kalau nggak mau. Oh enggak, Oh enggak. enggak juga ya. Enggak, sudah selesai. Berarti Saat cewek itu aja kok Soul Sisters. Oh, Sister Asbania ya. ada Oke. cowoknya.
Oh, Ada gitu. cowoknya tapi nggak banyak memang. Apakah yang bermasalah banyak perempuannya? Oh, enggak juga ya. Mungkin karena perempuan lebih banyak ke pakai hati enggak sih ya? Mungkin begitu untuk ibu-ibu banyak ini ya. Halo ibu-ibu, kita ibu-ibu semua. Oke Kak Nia, kuliah di psikologi, cara mengajak temennya gimana tuh Kak Nia masuk ke Soul itu, Soul Sisters tadi? Mungkin bisa cerita sedikit ya. Oh, oke. Gak apa-apa kan ya? Malam Ya, ini kita cerita sebentar ya. nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Sebenarnya saya punya satu pelatihan namanya OTW, namanya Automatic Time Wish. Jadi di mana OTW ini tuh namanya define time ya. Jadi waktu di mana kita bisa wish kita itu bisa terkabul. Nah, ini relate banget dengan sejurus sejalan dengan kata hati institut di mana waktu Tuhan dan waktu manusia itu berbeda kan. Kalau waktu Tuhan itu kan waktu manusia itu kan ayo cepet-cepet segera gitu. Tapi kan waktu Tuhan itu berbeda. Saat waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat. Sudah itu saja sih. Mbak Mbak Nia, Nia mirip Sarah Sehan. Iya bener, baru keinget siapa gitu ya. itu sarapan ya. Itu saya suka banget sama beliau sih. Ya, karena ceplas-ceplos ya kayak Mbak Nia juga nih. Ya, begitulah. Saya agak keras ya kalau kalau saya ngomong itu. Jadi kerasnya di sini adalah saya kasih tahu betul-betul bahwasanya saya pernah mengalami semua semua hal yang sudah terjadi di sini, bahkan sampai di titik terendah pun saya pernah mengalami, dan itu saya akan ceritakan di sini. Saya benar-benar nggak main-main untuk memberitahu kepada teman-teman semuanya. Saya titip ya teman-teman saya yang masuk di sini, saya titip meskipun kita nggak ketemu gitu kan, tapi kita selalu beradu rindu lewat energinya. Beresonansi rindu ya. Resonansi rindu itu aja sih. Terima kasih. Iya, supaya ketua ada yang tanya tuh Mbak Nia supaya ketemu frekuensi bagaimana. Supaya ketemu frekuensi, lihat dulu keinginannya apa. Kalau sudah tahu tujuannya di mana, itu semesta itu udah langsung memberikan jalan. Sebenarnya begitu. Ketika sudah diberikan jalan, jangan di ini ya, jangan di apa kalau saya bilang jangan dilawan gitu loh. Ya, Ikutin saja. acceptance ya. Accept. Flow. Betul Yes. itu, flow with the flow. Kalau Wong Jawa itu urip itu mengalir gitu ya. Ah, ya. Bener ya, begitu ya. Betul, Tapi kita betul. maunya jadi beria itu, akhirnya pakai semprotan. Jadi semua yang datang dilawan kan gitu. Iya, iya. Bukan menerima. Iya, acceptance ya. Kalau Mas Nuno kalau di kelas releasing ada tuh brutal acceptance namanya. Karena hidup kalau nggak brutal acceptance ya jadinya kan kehidupannya jadi brutal. Halo Nia. Halo nih Mas Nuno udah ada nih. Oh enggak Mas Nuno. Bapak, apa kabar? Bajunya ini couple nih jadinya nih. Resonansinya dapet nih hitam nih. Oke, Nia luar biasa. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa malam ini kita bisa kumpul lagi. Nia, thank you ya. Nanti ngobrol lagi yang panjang. Kita ketemu di acara Kata Hati Circle dan Waktu Indonesia Healing, ya. Nah, jadi di sini mungkin ada yang sudah cukup lama seperti Nia, atau yang mungkin tadi yang generasi atasnya Nia, ada yang dari apa baby boomer atau late baby boomer. Saya late baby boomer loh, by the way. Iya Ya, Mas. jadi ini selamat datang sekali lagi. Malam ini kita mau diskusi atau ngobrol tentang keajaiban resonansi hati. Yang tadi mungkin saya agak dengar sedikit spill-spillnya dari Nia, percakapannya dengan Bu Endang ya. Iya Mas. Dan tentu malam ini semua hadir. Kalau kata hati circle itu begini. Jadi kata hati circle itu sudah dimulai sejak saya dulu belum mendirikan kata hati institute ya. Akhir 90-an ya. Jadi temanya adalah kita kumpul untuk jalan bareng ya, karena kata hati atau saya rasanya pengen nemenin setiap orang untuk meraih kebahagiaannya gitu. Itu my passion ya, dan meraih tujuannya masing-masing dengan cara yang nyaman lah gitu. Nah, karena itu kata hati circle waktu itu kumpul belum ada
Facebook, belum ada internet kali kayaknya ya. Jadi ngumpulnya agak susah, nggak bisa kayak malam ini. Nah, itu kata hati kemudian hadir di tahun 2000-an ya. Dan kemudian atau tahun 2007 kan ada buku Quantum Ikhlas yang tadi dibanting sama Nia ya. Itu lalu berlanjutlah lewat komunitas pembaca buku juga, kata hati circle yang belajar, yang kemudian kita kumpul di sela-sela pelatihan dan sampai sekarang ya. Nah, sekarang ini sampai akhirnya kita adakan juga waktu Indonesia Healing. Ya Bu, waktu itu kita karena melihat banyak kebutuhan setelah pandemi ya. Setelah pandemi, ada digitalisasi, orang mulai bingung zaman baru dan lain sebagainya. So buat teman-teman yang baru hadir, mudah-mudahan itu bisa menggambarkan konteksnya kita kumpul hari ini tuh untuk ngobrol sebenarnya. Biasanya di mana gitu, tapi sekarang kita di Zoom dulu gitu. Nah, so mudah-mudahan semua teman-teman dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat, walafiat, terus semangat, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan sesuatu tenaga, energi baru yang bisa dipakai untuk kemajuannya kita. Ya, ngomong-ngomong tadi dari mana aja nih Bu, macam-macam ya, dari seluruh Indonesia nih biasanya kan? Alhamdulillah Jayapura juga ada Mas tuh. Oke. Sumatera juga ada, Bandung, Alhamdulillah. Gorontalo, wah Malang. Oke, jadi Indonesia Banyak. Raya lah ya. Iya, Aceh juga ada, Malaysia juga ada Mas. Ya, Stockholm Iya, hadir biasanya juga dibuka mungkin. ini. Nah, so jadi kawan-kawan semua ya, sebelum kita nanti masuk ke masalah resonansi, kita bahas dulu atau kita ngobrolin ngapain sih gitu ya. Jadi kalau ide ini atau gagasan ini atau rencana aktivitas ini kita mulai atau saya menginisiasi itu pada dasarnya, halo dari Palembang ada juga yang hadir ya. Tujuannya itu sebenarnya seperti tadi Nia passion sekali ya, saya sangat senang bisa ketemu dengan dengan Nia dan nanti dengan banyak lagi tentu Nia yang lain. Sini ada Mbak Eka, ada Mbak Ira, ada Ibu Yayu, ada Ibu Lia. Benar-benar juga benar juga Nia. Itu rata-rata emang perempuan, emak-emak gitu ya. Emak-emak itu waktu dulu seumur Nia lah itu waktu saya mulai sama namanya ibu-ibu yang saya sebut tadi, termasuk Bu Endang di sini. Ya, nah ini tujuannya adalah untuk apa sih? Untuk menguak potensi manusia Indonesia, yaitu kita semua, secara utuh, gitu ya, secara utuh. Nah, manusia itu kan terdiri dari, katakanlah yang mudah aja, kita punya fisiknya, fisikal, kita punya mental, lalu kemudian emosional dan spiritual, ya. Nah, cuma karena satu dan lain hal, empat komponen diri kita ini jarang kita perhatikan karena memang mungkin belum diseriusin penjelasannya, bukunya juga jarang dan agak membingungkan kalau dibaca gitu mungkin karena rata-rata sumbernya dari luar Indonesia ya. Jadi karena itu saya terdorong untuk menulis buku Quantum Ikhlas untuk memberi pemahaman. Nah, yang tadi ini yang sangat semangat sekali itu kita udah tahu yang kita omongin atau kita udah tahu diksi dan narasinya kadang-kadang, tapi pemahamannya itu. Kalau pemahamannya sudah sama, maka kita semua akan harmoni ya, harmonis gitu. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang nyalahin, nggak ada yang, pokoknya semua jadinya harmonis. Nah, jadi kalau harmonisasi kehidupan belum terjadi, itu karena kita belum mampu atau belum bisa mengharmonisasikan kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual kita sendiri. Karena di dunia luar itu hanya refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, bahwa di dunia luar itu refleksi dari ada yang dari siapa diri kita yang di dalam, itu pun belum umum buat orang, ya. Karena kita juga nggak tahu itu, karena itu kita perlu belajar, perlu pengalaman, perlu banting buku dan lain sebagainya sampai akhirnya oh gitu ya ternyata. Nah, itu dalam proses kita belajar ya.
Eh, kemudian kalau itu kita nanti bisa nyalakan software-software itu, hardware dan software kita di dalam kita aktifkan semua, maka kemudian performance dari gadget yang namanya manusia ini kan akan meningkat, gitu ya. Nah, itu gambarannya, ya. Nah, kenapa saya sangat semangat seperti ini dan juga teman-teman di sini sangat semangat adalah karena sedikit banyak kita paham bahwa manusia Indonesia itu pada dasarnya makhluk spiritual, ya. Aslinya kita cukup sadar bahwa kita tuh seperti itu sebenarnya. Ya, langsung aja kita tahu bahwa sila pertama kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang nomor satu sebenarnya aslinya kita itu sangat rindu sama sisi spiritualnya kita, ya. Dan kerinduan sama sisi spiritual kita itu yang selama ini dicoba kehausan itu, kekeringan itu dicoba ditutupi oleh yang disebut kosmetik, ya, berupa yang namanya material, ya, material apa namanya reality. Nah, tapi itu tidak bisa memenuhi kerinduan kita tadi, ya, karena itu selalu ada pain di dalam diri kita, ya, kayak ini tapi bukan ini, benar tapi salah dan lain sebagainya. Karena itu kemudian manusia disebut dia semacam terlalu melakukan selain pekerjaan yang rutinitas, dia kerjain bertahun-tahun, itu ada yang namanya pencarian, gitu ya. Aku ini apa sih, kenapa sih hidup kayak gini, harusnya gimana sih, dan lain sebagainya. Nah, proses pencarian itu kan bertahun-tahun dan bisa seumur hidup. Karena itu balik lagi kata hati circle, kita apa namanya, kita bentuk lah gitu, ya. Nah, kata hati circle itu sendiri nanti ketika sambil belajar itu nanti ada yang baru belajar, ada yang udah agak lama belajar, ada yang sudah belajar terus lupa lagi, nanti dia belajar lagi. Dia tidak bisa berhenti juga, seperti semua ilmu memang harus di refresh terus, di refresh lagi sampai akhirnya dia mulai mantap gitu ya. Nah, yang seru prosesnya itu nanti menghasilkan cerita-cerita yang sulit dijelaskan secara akal sehat, tapi dialami itu. Nah, itulah kalau kita ngomong di luar circle kata hati agak aneh gitu kan. Karena itu di dalam circle kata hati ini kita kayak sudah maklum kalau yang disebut namanya keajaiban terjadi. Jadi kata hati circle disebut juga Miracle Makers Community. Waktu itu ya, komunitas pencipta keajaiban. Dulu tuh buat lucu-lucuannya kayak gitu. Nah, itu jadi nah itu tadi makhluk spiritual. Ya. Jadi dengan ini targetnya apa sih? Ya, targetnya apa? Kita mau meningkatkan. Nah, kalau itu orang spiritual Indonesia, ketuhanan, itu kan nanti hubungannya sama agama, hubungannya nanti sama doa. Doa sebagai alat kerja paling utama sebenarnya. Kalau dicari nanti banyak yang menjelaskan itu, ya, filsafat, barat, timur, maupun dari agama-agama menjelaskan bahwa doa itu adalah alat kerja manusia yang paling utama. Gandhi melakukan itu, atau dia juga menyatakan itu. Jadi kalau tahu sejarahnya Gandhi yang nggak mungkin bisa menyatukan India dan kemudian membuat India itu bebas dari penjajahan, itu dia menggunakan kekuatan doa, kekuatan keikhlasan dan seterusnya. Nah, jadi targetnya apa? Saya itu cuma mikir aja ya, kalau Indonesia itu katakanlah nggak usah 5 kali sehari semuanya gitu. 100 orang ini, 100 juta orang, kalau kali 5 kali dia berdoa, kan udah 500 juta doa sehari gitu ya. Atau ada yang sekali, ada yang nggak doa, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa ditingkatin tingkat keterkabulan doanya 1% aja. Ya, gimana coba? Itu kan luar biasa. Itu premis atau itu kayak semacam apa namanya, ya itulah premisnya gitu ya. Gimana ya kalau bisa kita tingkatin 1% aja dari kita masing-masing. Ya. Doanya 10 atau doanya 100, satu aja terkabul. Tapi semuanya rame-rame se-Indonesia gitu kan. Itu kan keren. Ya. Dan nanti juga hubungannya kenapa doanya terkabul, untuk apa, yang mana yang doanya terkabul dan lain sebagainya. Itu akhirnya dia makin paham kenapa kita rame-rame bersatu jadi orang Indonesia. Nah, kalau pakai jalan yang seperti ini namanya jalan ke dalam ya, inner journey gitu, itu akan kelihatan nanti kenapa kita jadi orang Indonesia, kenapa saya lahir di Palembang tadi, kenapa saya di Tarakan. Kita jadi tahu kenapa Tuhan tempatkan saya di sini, kenapa di sini pun saya lahir dari bapak ini, ibu ini, komunitas ini,
dengan segala persoalannya. Kita jadi ngeh masing-masing loh gitu ya. Dan akhirnya kita bisa keren aja gitu. Karena semuanya tahu ya. Nah, prosesnya itu Ibu Endang kemarin sebutnya YTTA atau YMMA ya Bu ya. YMMA, Jadi Mas. YMMA. Jadi acara-acara kayak gini tuh kayak YTTA-nya tuh yang tahu-tahu aja atau sama YMMA apa Bu? Yang mau-mau aja, Mas. Nah, yang mau-mau aja gitu. Makanya tadi Nia itu agak gemes gitu. Ayo dong semua mau dong gitu. Karena emang seru kalau semuanya mau, semuanya katakanlah komit gitu ya. Ini bakal keren banget ya. Nah, coba mau nggak seru kita happy bareng ya? Coba kalau di chat ya. Nah, coba sambil saya ngobrol terus kayak gini kalau keterkabulan doa. Nah ini sekarang ternyata ya kalau kita telaah lah gitu ya secara apapun itu doa itu ada prosesnya, ada proses yang disebut masuk ke agama sebagai syariat dan lain sebagainya itu saya tidak atau kita tidak ikut campur. Tapi bagaimana tadi mental physical kita selaras ya tadi kan, sama mental kita, selaras sama emosional kita dan kemudian keengahan kita secara spiritual sama Tuhan itu bisa selaras ya, itu bisa connect, maka disitulah tingkat keterkabulan doanya bahasanya insya Allah pasti meningkat gitu. Nah, proses pencaharian pembuktian diri sendiri terhadap proses kehidupan ini meningkatkan kehidupan itu yang menjadi seru ya. Nah, sekarang ya, seandainya doa kita semua malam ini terkabul, nah, saya pengen semuanya tulis di chat. Apa doamu buat diri sendiri dan apa doamu buat orang lain atau buat masyarakat. Nah, coba ditulis aja. Tulis aja ngaco-ngacoan, bukan ngaco-ngacoan. Ini aja ditulis apa yang rasanya apa namanya spontan aja gitu. Ya. Apa keinginan atau doanya buat kita sendiri, buat saya masing-masing, dan kemudian juga buat keluarga mungkin atau buat lingkungan yang lebih besar. Silakan di chat atau ditulis di chat. Karena ya nanti sebenarnya tanpa kita sadari kita ngomong kayak gini aja, kita dengar kayak gini aja, kita berpikir aja sekelebat itu ya, itu sebenarnya sudah merupakan instruksi atau permintaan ya kepada Tuhan, kepada semesta agar terkabul. Nah, udah muncul belum doanya apa aja yang bagus-bagus buat kita, saya dan keluarga tetap sehat, istiqomah dalam beribadah ya. Oke, apalagi coba Indonesia tenang, damai, kaya, wah luar biasa. Diberkati untuk menjadi berkat dari Fora, alhamdulillah. Oh, banyak sekali ya. Indri, doa buat sendiri dan orang. Tuhan memudahkan segalanya. Dari Mama, dari Mbak Heni, dari Rostina, dari Bang Hadi, dari Mas Toto. Wow, luar biasa. Yuk, Ya. teman-teman, doanya Nah, silakan ditulis ditulis biar saja dan lebih ya enak ya, Mas Ono tenang. ya, kalau ditulis itu kan kayak Yes. merumuskan gitu ya, Mas. Nah, itu Anda tulis, apa yang Anda tulis ini sudah mewujud menjadi tulisan kan? Tadinya cuma pikiran yang berkecamuk atau bergejolak. Nah, itu belum berwujud, ya, masih non materi. Tapi kalau sudah tertulis, ini kan udah ada ini ya, sudah jadi sebenarnya dalam bentuk tulisan. Belum menjadi mewujud menjadi nyata. Nah, ini keren, ya. Kalau kita mau kolaborasikan energi kita, nawaitunya kita, doanya kita sama-sama kayak gini. Nah, ibu yang lagi stroke, semoga sembuh, ya. Tulis aja di situ. Nah, jadi itu targetnya, ya. Insya Allah nanti banyak doa yang terkabul. Karena dulu waktu kita masih suka bercanda juga, sekarang juga bisa sih ya. Kalau lagi ada mau pertandingan Indonesia lawan siapa dulu gitu ya, kita doain juga rame-rame gitu ya. Lalu eh, kita kumpul aja lah. Nah, insya Allah ya ini unlimited income. Abbas, Bismillah, sehat walafiat, lulus PhD, yes, 2025 jadi PhD yang luar biasa.
Ikut kelas Mas Nur di Jogja. Oh, Kak Sofi, ya itu sudah terkabul. Kak Sofi, tinggal berangkat. Insya Allah. Nah, jadi sebenarnya meningkatkan tingkat keterkabulan doa itu ya adalah meningkatkan keyakinan bahasanya, ya. Meningkatkan rasa yang selaras, rasa yang harmonis antara doa dan keinginan kita. Kalau doa kita masih kayak ada ininya, ada distraksinya, ya, ada resistensinya. Nah, itu kita sendiri sebenarnya yang belum ikhlas berdoanya, belum siap menerima atau tidak menerima. Maka karena itu jadi kekeh pengennya sekarang harinya, tanggalnya bahkan ditentukan, ya. Elana Eileen dari Abbas, dari Faye, yes semuanya, semoga terkabul. Nah, jadi ini ya apa yang Anda tuliskan ya itu suatu hari. Nah, ciri daripada doa yang terkabul itu adalah atau doa sudah dekat dari keterkabulan itu adalah ketika kita udah nggak mikirin lagi doa itu sebenarnya. Kita udah nggak peduli gitu, bukan nggak peduli karena putus asa, tapi kayaknya ya udahlah gitu, udah asik kok gitu kan. Nah, sampai kita bisa namanya ikhlas menerima keadaan yang sedang kita jalani saat ini gitu ya. Nah, pada saat itu energinya, resonansinya meningkat. Justru yang kita belum educated lah kali ya. Kita pikir kalau saya tenang, saya kayak kelihatan nggak punya mau gitu kan. Itu kan kemudian kita suka disalahin gitu. Lo diem aja sih, lo tenang-tenang aja. Nah, itu orang yang tenang sekarang kan disalahin gitu. Kamu kok tenang-tenang aja gitu. Terus saya mesti gimana? Stres dong. Wajib kamu stres. Anak mau begini, ini mau begitu. Kamu harus stres kira-kira gitulah ya. Kalau nggak stres itu salah gitu, seolah-olah. Nah, jadi perlu ada beberapa shifting yang kita lakukan ya. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, alhamdulillah ini terusin ya itunya tulisannya. Karena kebanyakan orang itu merasa doanya itu jarang terkabul, nggak terkabul. Ya, akhirnya mereka melupakan Tuhan sebagai sumber utama yang mengadakan isi dunia ini, yang mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya jadi menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara, gitu kan? Menghalalkan segala cara itu kan artinya dimaksudnya kan melakukan hal-hal yang disebut haram lah atau yang nggak boleh dilakukan. Artinya sudah mulai nggak ini dong, nggak yakin sama Tuhan. Makanya dia menghalalkan segala cara. Nah, that's the problem, teman-teman. Kalau itu apa namanya yang saya berusaha jelasin ini hal sederhana. Itulah sebabnya kenapa Indonesia, nah, seluruh dunia mungkin juga sih, tapi kenapa Indonesia mengalami yang sekarang ini apa namanya terjadi gitu. Banyak masalah katanya, ini dan itu, bukan katanya sih kan, memang masalah gitu kan. Tapi kemudian ya itu tergantung kalau kita mau terus kayak gini melupakan tadi potensi yang ada di dalam diri yang luar biasa, maka keadaan akan begini. Yaitu maksudnya apa? Mungkin mobil makin bagus, mungkin rumah makin besar, mungkin uang makin banyak, tapi nyari yang namanya kerukunan, nyari namanya teman yang satu frekuensi, orang yang asik, orang yang nggak curigaan, orang yang nggak gibah, yang kemana-mana tuh hati kita nggak diomongin, kita juga nggak ngomongin orang, itu kayaknya jadi jauh. Kita akan selalu deket sama kecurigaan, ya. Nah, disebut masalahnya jadi banyak. Ya. Nah, itulah teman-teman di 2000 apa namanya, apalagi tahun ini atau hari ini kita punya target sama-sama kan sebagai Indonesia ini sudah bukan target lah, kita mencanangkan doa kita yang namanya Indonesia Emas 2045, ya kan? 2045 nih. Nah, Indonesia Emas tuh bentuknya kayak gimana? Ya, coba bayangin kalau gini diterusin, ya, sementara kayaknya udah nggak ada harapan, orang sudah nggak percaya sama ini, sama itu dan lain sebagainya. Ini kalau diterusin terus kayak apa? Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini seperti tadi Nia itu sangat bersemangat karena Nia atau
kita tuh pengen ngajakin, kita bisa wujudin kok segala sesuatu itu yang nggak perlu kitanya menjadi kayak orang kebanyakan. Yang namanya cemas, yang namanya takut, curigaan, dan lain sebagainya. Lalu perpecahan, ya, bukan hanya negara, tapi nanti keluarga-keluarga, komunitas, dan seterusnya. Nah, itu latar belakang. Panjang juga latar belakangnya, Bu, ya. Nyata. Jadi kenapa? Karena emang ini penting, ini message ya, message dari apa namanya keajaiban resonansi hati itu sendiri. Karena nanti jawabannya akan muncul dari situ. Yang memerlukan pemahaman ini, kenapa kita melakukan itu? Kenapa 21 hari atau 30 hari atau bahkan kalau perlu 2 bulan, 3 bulan itu nggak masalah untuk kita shifting dari outer journey, dari tergantung kepada yang kelihatan, pembuktian yang nyata, ke keyakinan inner journey kita. Karena ke dalam inner journey kita temukan, akhirnya kita yakin aja, kita happy, yakin, happy, santuy, ngalir, urusan plek 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 gitu ya. Dan kalau ada orang yang nggak bagus atau toksik, kita nggak nyampur, ya kan? Dan kemudian frekuensi-frekuensi yang pas, kita bisa ke situ. Nah, karena sekarang memang kenapa resonansi hati ini penting untuk menjawab tadi persoalan yang kita diskus sebelumnya. Karena sedang terjadi shifting dari dunia 3 dimensi yang sudah dibincangkan banyak, yaitu dunia yang kelihatan, ke dunia virtual dan akhirnya ke dunia spiritual. Itu perjalanan dunia yang saya amati sebagai late baby boomer. Dan itu kenapa saya siapkan dari tahun 90 bahwa this will happen. Kalau kita nggak siap dari tahun 90, saya juga bingung hari ini mau ngomong apa. Ya paling ikut sama teman-teman saya yang begana, yang begono, yang begini. But alhamdulillah kita masih ngobrol, masih aware, masih waras, masih sadar. Yang akhirnya ternyata ini nanti ujungnya kan kesadaran kita, kesadaran Tuhan, kesadaran diri, kesadaran hidup, kesadaran masalah kita, kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menyebarkan bahagia. Itu yang kembali dan kemudian kita kolaborasi di antara orang-orang yang sadar itu, ya. Maka keajaibannya saya sih nggak bisa membayangkan, itu luar biasa banget ya, karena jalan ke dalam diri, berkaca, berbicara dengan hati, mengakui kesalahan maupun bersyukur dan lain sebagainya, itu seru banget sebenarnya, seru banget, lebih seru daripada film, ya kan? Ya, ya, pokoknya cerita yang paling seru itu cerita kita sendiri, film yang paling seru itu hidup kita sendiri, ya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak nonton film yang bikin serem-serem gitu, karena kita hidupnya udah serem juga kan. Seru lah, tapi seremnya seru gitu. Nah, apa ciri-cirinya? Banyak kesamaan, banyak kemudahan, ketemu sama orang yang sama, ketemu sama apapun yang dicari gitu ya. Dan rencana dan merencanakan itu nggak kaku gitu ya, enteng aja gitu. Banyak kemudahan, keajaiban, lalu juga meaningful, bermakna. Itu yang gimana ya? Bermakna itu artinya hidup, katakanlah lagi ngekos tapi dia bisa senyum, wow keren banget hidup gue di kos, gue belum punya apa-apa, gue bisa ngelihat masa depan gue kayak gini, wow 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 gitu loh. Itu bermakna gitu. Sementara yang lain bingung, puyeng, overthinking dan lain sebagainya, karena nggak meaningful, nggak jelas, ini apaan sih, kenapa sih gue begini terus dan lain sebagainya. Nah, jadi meaningful. Nah, selain meaningful juga impactful. Impactful. Kenapa berimpact? Karena yang muncul nanti leadership-nya kita. Karena kita kalau keluar kita mimpin orang, teman-teman. Tapi kalau inner journey kita mimpin diri sendiri. You are self leadership yang dilakukan self leading, ya. Jadi self leadership-nya kita kuat, ya kan? Nah, disiplin juga termasuk di situ. Maka jadi impactful dan karena dia sadar dilakukannya itu balance. Balance itu artinya apa? Kalau gue bergerak, berimpact buat gue, tapi enggak impact buruk buat orang lain. Ya, berdoa buat saya sendiri, tapi juga saya berdoa buat orang lain. Jadi ada keseimbangan lahir batin, dunia akhirat. Itu pasti dijaga sama orang
yang melakukan inner journey. Kenapa? Karena yang dijaga adalah balance, harmoni. Ya, itu key-nya. Nah, begitu kita nggak harmoni, maka kemudian impact-nya kurang, meaning-nya juga jadi berantakan lagi. Kita ngeh sendiri. Ya, wah ini gara-gara gue musuhan sama ini, gue mulai curiga sama itu, gue makin hidup gue mulai nggak jelas lagi. Nanti kita istighfar lagi, kita reset lagi, buttonnya kita pencet, ya. Akhirnya kita seimbang jalan ke dalam dan keluar. Ya. Nah, itulah yang kita lakukan dan bagaimananya udah kita layout juga, pernah kita apa apa kita gerakan ya dari Revolusi Hati 2009 waktu itu, keluarnya zona ikhlas, pernah kita buat gerakan Revolusi Hati, dan kemudian sebelum pandemi namanya Menyalakan Hati Indonesia. Ya, kenapa? Karena problemnya atau isunya adalah kita belum melakukan yang disebut bangunlah jiwanya, nah, baru bangunlah raganya. Kita belum melakukan bangunlah jiwanya ini. Oke, so malam ini termasuk adalah membangunkan jiwa kita. Ya, nah, so sekarang kita masuk ke resonansi. Ya, menyalakan hati itu kenapa penting, dan nanti kalau sudah dilakukan fokusnya kita sama apa? Sama resonansi. Resonansi itu apa sih? Resonansi itu adalah yang nanti hubungannya sama impact. Resonansi itu kalau nyanyi itu bahasanya nggak fales lah bahasanya ya. Satu nada gitu. Jadi kemudian orang yang dengernya juga enak gitu kan. Tapi kalau nggak resonan nanti kayak fales gitu, kayak nggak asli, nggak orisinal. Nah, so resonansi itu terjadi 24 jam. Nah, urusannya biar gampang, konteksnya adalah resonansi itu dibacanya dari ada bahasa sekarangnya itu harmoni, ya, and manifestation. Ya, coba kita renungkan sejenak. Harmoni itu keselarasan. Di rumah selaras, sama orang selaras, sama diri kita selaras, sama Tuhan selaras. Itu namanya harmoni, sama badan kita selaras. Sehat maksudnya kan? Dan kemudian and manifestation. Nah, karena orang itu nyari itu, selarasan itu nanti dia happy, manifestation itu adalah tadi materialisasinya. Oke? Nah, karena kita kurang paham, kita pikir manifestation pada umumnya mengatakan manifestation atau yang kita wujudkan itulah yang akan membuat hidup itu harmoni. Gitu ya. Kalau gue udah punya mobil, nanti gue sama anak-anak gue seneng. Kira-kira gitu. Kalau gue naik pangkat, maka gue akan apalah, dan seterusnya. Biasanya manifestation dipakai sebagai sebab. Lalu harmoni adalah akibatnya. Oke? Nah, yuk malam ini mulai kita masukin pemahaman atau boleh pengertian aja dulu. Lama-lama kita akan paham bahwa Anda akan bolak-balik akan kebingungan kalau Anda menganggap apa yang saya wujudkan akan melahirkan kebahagiaan. Saya mau bahagia karena itu saya harus punya ini, punya ini, punya ini. Enggak salah. Enggak salah. Yang penting sadar enggak bahwa itu kebalik. Karena yang dibutuhkan adalah untuk manifestation is harmony. Oke? Karena harmoni itu adalah energi yang bergerak dengan teratur. Tadi angkanya berapa tuh kalau ikhlas tuh 600 misalnya, maka CC itu yang dia keluar waktu dia ke pasar misalnya. Atau waktu dia ke kantor, atau waktu dia ketemu sama klien, atau waktu dia ke sawah dan lain sebagainya. Dia bawa harmoni nggak di badannya ini, ya? Nah, di dalam kehidupannya manifestasi yang akan terjadi adalah sesuai dengan harmoni di badannya atau di dalam dirinya. Keselarasannya dia apa enggak? Antara pikiran, tindakan, ucapan, hati dan semuanya itu. Nah, bayangin tujuannya kita ke pasar mau beli sesuatu. Oke, anggaplah pasar sebagai titiknya. Nah, kalau kita berangkat bingung gitu ya, aduh nanti uang gue cukup apa enggak ya, nanti gue dimarahin lagi, nanti gue salah, pokoknya bingung lah. Namanya nggak harmoni kan, namanya kita nggak aware, nggak sadar, ya kan? Takut, cemas, itu ciri dari tidak harmoni namanya dengan diri sendiri, karena pikirannya masih berbeda sama yang dia mau. Oke,
Nah, maka kemudian energinya namanya berantakan di dalam. Oke? Nah, dia bawa itu. Nah, si A kalau lagi ke pasar. Nah, sedangkan pasar isinya ada berapa orang? Ya, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, si B datang pakai harmoni apa enggak? Tergantung juga. Si C, dan sampai sekian puluh, sekian ratus itu. Orang yang datang ke pasar itu adalah akumulasi dari keharmonisan jiwa dan raganya atau ketidakharmonisan jiwa dan raganya. Gitu. Maka kalau yang datang adalah apa namanya random atau acak-acakan, maka kita bisa nanti menyaksikan di pasar itu ada yang curang, ada yang nyolong, ada yang nyopet, ada yang nggak dapat parkir, lalu marah-marah, ada yang kesenggol dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau datang semua dengan harmoni, santai, asik, happy, tulus, ikhlas, maka insya Allah bahasanya semua pasti dapat yang dicari. Ya, itu dia yang mau diciptakan sebenarnya itu. Tetap belanja proses manifestasinya adalah belanja, gitu ya. Dia dapat belanja apa. Nah, tapi didatangi atau kita wujudkan dengan cara harmoni atau enggak, ya. Nah, di situ. Jadi bisa juga misalnya kita sama-sama nggak harmoni lah, kayak saling ngerebut atau saling ngeprank atau saling menipu di pasar, katakanlah ya pasar tuh nipu timbangan lah, ada yang bayarnya kurang atau dan lain sebagainya. Nanti dia dapat ya, mungkin dia ketawa, mungkin dia senang gitu kan. Tapi nanti prosesnya di rumah hasil ketidakharmonisan di dalam di pasar akan dibawa ke rumah. Karena jangan salah waktu kita ribut sama orang tukang parkir itu kan berbekas di dalam hati kita dan kesal kita sedikit banyak akan kebawa ke rumah. Masing-masing ke rumahnya bawa disharmoni dari pasar itu. Ya, dan hidup itu bercampur seperti itu. Nah, kalau kita semua menjaga keharmonisan diri kita masing-masing as a cause sebagai sebab, nah sebab karena sadar bahwa semua itu kita yang menentukan, kita yang sangat powerful, itu ya, maka kemudian hasilnya adalah jaminan dari Tuhan bahwa semua akan dimudahkan dan dilancarkan dan dibahagiakan. Itu jaminan dari Tuhan. Tapi secara sainsnya juga begitu tadi kan. Bahwa kalau harmoni kita kirimkan, sinyalnya kita keluarkan, kita akan dapat apa yang disebut kebahagiaan itu. Bentuknya bisa pisang, bisa daging, bisa merica dan lain sebagainya, atau baju dan seterusnya. Yang pas aja gitu buat semuanya. Nah, istilahnya semua kebahagiaan. Nah, jadi hubungannya di situ. Nah, proses itu harmoni dan manifestasinya terjadi itulah yang disebut resonansi. Ya, resonansinya gimana gitu. Resonansi kita dengan gelombang yang kita pancarkan dan gelombang yang kita terima, mampu nggak kita memancarkan gelombang yang bagus, yang besar sebenarnya, yang energinya besar, dan kemudian juga mampu menyerap atau mengikhlaskan kalau kita harus kedapatan cipratan gelombang yang nggak harmonis. Ya, jadi itu ada skill, ada art di situnya. Tapi dengan kesadaran tadi kita jalanin semuanya. Maka pelan-pelan kita mulai shifting bahwa kalau dari sebelumnya kita ngatur harus gini, soalnya kalau enggak jangan-jangan habisnya harus gini gitu sampai kemudian insya Allah bismillah kita jalan lillahi ta'ala nanti semua akan beres. Dan begitu. Dan beres saja. Jadi beritanya beres dari kiri, berita dari kanan, dari kiri, kanan, depan, belakang. Nah, itu kebahagiaan yang mau kita wujudkan lah, atau yang sudah waktunya kita wujudkan. Karena Indonesia emas yang seperti itu diwujudkan dengan seperti itu, ya itu dia. Kalau mau apa namanya terwujud dengan indah, ya. Nah, jadi itu bisa dipahami bahwa kita itu kayak kemana-mana bawa gong yang bergema atau beresonansi, ya kan? Nah, pukulan seperti apa, frekuensi seperti apa yang kita gongkan lewat hati kita. Waktu kita ngelihat orang, waktu kita ngedengerin berita, waktu kita apapun, sedang bagus atau nggak bagus, tetap bisa nggak kita gongkan nada yang
yang menyenangkan. Ya, nada-nada cinta deh kalau lebaynya jadinya gitu ya. Kita tetap bisa menyuarakan nada cinta, nada pengertian, nada penyemangatan dan lain sebagainya. Dan nada penyatuan. Ya, kayak saya belajar kemarin, saya nggak ahli gamelan, tapi saya ternyata belajar bahwa gamelan itu ketukannya nggak 1, 2, 3, 4 gitu kan, ya 3, 4 atau 4. Tapi dia tergantung tergantung pemainnya, dan pemainnya itu belajar dari pukulan sebelumnya dan pukulan setelahnya dia nyelarasin aja namanya, makanya disebut nyelaras ya. Kalau agak cepat ya aku ikut cepat, kalau pas lambat ya udah aku lambatin supaya lagunya jalan terus. Nah itu bedanya itu ya. Kalau yang harus cerik sama yang gamelan itu dia mengalir namanya. Tapi enak aja terus. Nah, itu dua-dua skill itu harus kita kuasain. Ya. Karena sebenarnya orang Indonesia jago di situ. Nah, secara fisika resonansi itu adalah ketika objek itu bergetar di frekuensi tertentu dan kemudian dia mengundang. Nah, memang bahasanya attraction, dia mengundang atau mendekat atau merapat dengan frekuensi yang sama untuk bergetar. Ya, jadi kalau yang paling sering dikasih tahu tuh kan kalau ada gitar ya di sebelahnya lalu ada piano, nah pencet aja C gitu kan, ting, maka getaran si gitarnya biarpun nggak dipetik dia ikut bergetar yang sama. Nah seperti itu juga itu kita bawa setiap hari teman-teman. Itu yang harus kita aware. Apakah saya ke kantor bawa rasa apa yang saya bawa ya. Nah, bahkan getaran itu, saking powerfulnya resonansi itu bisa memecahkan apa kaca misalnya, kan bisa pakai memecahkan kaca dengan gelombang. Itulah kekuatan gelombang. Ya. Nah, dalam kehidupan resonansi itu kondisi ketika energi kita selaras dengan energi lingkungan atau situasi tertentu. Ya. Dan misalnya deh kalau kita lagi apa ya, lagi ada sama ya orang yang udah geng kita banget gitu kan. Maka kemudian kita kan otomatis positif, semangat, lucu, seneng gitu karena satu frekuensi, gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau kita ada di lingkungan yang nggak negatif tapi masih saling membaca, saling curiga, maka kita juga energi kita bisa turun, ya kan, terpengaruh. Aduh, gua nggak betah di sini nih kayaknya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu resonansi dalam kehidupan. Ya. Nah, malam ini kita bicara resonansi hati. Ya, karena resonansi hati itu keadaan di mana perasaan kita, pikiran kita dan tindakan kita itu selaras dan harmoni, ya. Jadi itu juga bisa diukur, ya kan? Heart rate variability-nya, heart coherence-nya, merah, biru, hijaunya itu sekarang udah bisa di biofeedback, ya kan? Jadi enaknya zaman sekarang kita nggak ngomongnya kayak filsafat atau kayak budayawan yang bagaimana ya, atau moralitas gitu. Moralitas misalnya ya kan tuh susah ya diomongin, jujur misalnya. Itu bisa diukur kok sekarang ya. Kalau kita mau, karena jujur itu ya tadi ya kayak tes kebohongan lah, mesin tes misalnya kan. Jadi hati kita misalnya kalau lagi selaras itu dia happy, dia enteng, dia ikhlas. Nah, ya. Kenapa bisa ikhlas? Karena dia berhasil mengendalikan pikirannya untuk selaras selalu nggak terpengaruh. Ojo apa namanya? Ojo kagetan, ojo dume, ya kan? Ojo ke susu. Itu diatur juga di situ, ya. Nah, jadi itu tindakannya, ya. Makanya jadi kemudian tindakannya nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru. Itu juga ciri dari harmoni. Makanya ciri harmoni adalah ya seperti alam ini aja, nggak ada yang keburu-buru. Semuanya pada waktunya, pada musimnya, nanti dia datang. Jatuh temponya kapan, udah tahu aja semuanya. Ya. Nah, jadi pikirannya fokus, jernih, ya, tindakannya selaras, ya, sama tujuan hidup, sama nilai-nilai. Nilai-nilai positif itu nomor satu juga. Karena jadi ukurannya tadi nilai-nilai. Marah, boleh marah bukan nggak boleh, asal sadar, ya, dan membela nilai yang benar,
tapi kemudian juga marahnya diatur, tapi nilai kebenarannya tetap juga nggak hilang. Maka dia akan marah dengan bijak misalnya. Nah, itulah yang menjadi pendewasa. Karena salah satu cita-cita saya sejak dulu adalah membuat kebijaksanaan manusia bijak itu nggak usah nunggu tua. Bisa nggak sih 20 tahun, 30 tahun itu udah bijak. Itu yang mau kita dorong. Ya, kalau kehidupan yang apa namanya seperti ini penting. Ya. Nah, jadi resonansi itu jadi mengendalikan kehidupan dengan mengendalikan getaran diri itu yang memungkinkan kita lebih terhubung dengan diri kita, Tuhan kita, dan juga dengan lingkungan. Karena lingkungan ini semua juga energi. Ya, mereka bahasanya itu vibrationist, bukan Javanese, bukan Sundanese, Japanese atau Korean atau apa. Dunia ini atau semesta ini bicaranya dalam bahasa vibrationist. Nah, teman-teman harus itu menguasai bahasa vibrasi itu bahasanya. Gimana nyelarasin? Jadi mengutamakan rasa selaras dalam segala kondisi. Disitulah kesaktian tanda kutip kita yang harus kita apa namanya gali terus gitu. Berhasil nggak aku mengatasi ini dengan tetap selaras? Dengan tetap selaras. Selaras itu artinya nggak marah, akhirnya kita nggak ngamuk atau kita nggak putus asa atau quit dan lain sebagainya. Itu kan nggak selaras ya. Jadi dengan gitu maka kemudian kita bisa hidupnya enak. Nah, saya selalu ingat kalau kayak gini nih, dulu lagi kan semua harus belajar ya. Belajar itu maksudnya mengalami sendiri. Setiap teman-teman semua di sini saya pasti juga tahu mengalami hal yang meaningful. Saya pernah mengalami dulu waktu pulang, masih zaman dulu lah ini ya, kan ini berbekas sekali. Saya pokoknya makan di tempat yang enggak terlalu ya tempat asing buat saya. Kemudian agak tengah malam, rame tempatnya, tapi kemudian saya sadar kan itu waktu pulang kerja saya nggak bawa dompet, ya, saya nggak bawa dompet, nggak punya apa-apa, zaman belum ada HP, ya, aduh mampus nih gitu ya, mau ninggalin apa, KTP nggak punya, udah makan gitu ya, lagi makan lagi tengah jalan, lagi tengah makan baru, wow, duh makan apa nih, apa bayar gimana gitu ya, mau kabur ya, jurus kabur udah kita siapkan juga nih, lewat mana nih gua kabur gitu. Ya, tapi akhirnya apa yang saya lakukan karena kita belajar selaras tadi, ya kita belajar selaras. Selaras itu termasuk ngecek, masa sih Tuhan nggak tahu kalau gue nggak bawa duit malam ini. Nah, kita harus uji juga diri kita sendiri, ya. Sehingga malam itu saya nangis, bukan nangis, saya meratap lah di meja ratapan itu. Ya Allah, gitu gimana ini, saya nggak ada jalan keluarnya selain berserah. Nah, kan ini lagi makan nih, makan apa? Ikan bakar. Ada di tenggorokan itu, untung bukan duri ya, masih tercekat gitu. Akhirnya saya bilang gitu, ya Allah saya nggak punya ini nih, gimana nih cara solusinya? Apa yang terjadi? Dan kemudian saya tenang, kayak udah saya setelah berdoa, ingat ya tadi ya ada harmoni, resonansi, istilahnya resonansi saya kayak balik lagi gitu ya, gitu kan. Dan kemudian apa yang terjadi pas saya lagi nunduk, lagi menyerah gitu, tiba-tiba pundak saya itu dipegang sama orang di belakang. Ditepuknya pundak saya. Dia panggil nama saya. No, katanya. Saya kan dipanggilnya Nuno. Ya, No, lu suka makan di sini juga? Gitu. Wah, saya bilang Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya belum lihat mukanya. Tapi saya bilang ini dia malaikatnya. Oke? Eh, itulah dia. Saya lagi berserah di titik saya berserah di dalam keadaan tidak ada jalan keluar, ya. Tiba-tiba ada yang nepuk pundak saya di tempat yang antah berantah. Kemudian akhirnya dia yang nyelamatin saya. Ya udah, gua bayarin aja kan, kira-kira jadinya gitu. Siapa yang ngirim? Dia. Tapi kitanya juga nyelarasinnya gimana? Itu yang kita maksud. Itu yang tadi Nia atau semuanya juga. Kalau dalam keadaan apapun selarasin ya. Karena selarasin. Nah, selarasnya Indonesia itu enaknya kita tadi punya sila pertama Pancasila. Ya. Sila pertama Pancasila.
Jadi selaras itu ke Tuhan dulu berserah, tapi bukan cuma di mulut atau di pikiran. Itu yang kita pelajarin, gimana cara berserahnya lewat hati dan terasa damainya itu. Nah, itulah yang kita yang kita kembangkan, yang kita apa namanya latihkan, akhirnya kita apa namanya mahir lah di situ ya. Nah, jadi itu yang namanya kemudahan atau pertolongan, percepatan dan lain sebagainya. Itu nemenin kita. Kan itu kita selalu punya cerita yang seru dalam segala situasi ya. Nah, jadi resonansi hati uh, itu adalah ketika energi yang dipancarkan sama diri kita itu pikiran kita, niat kita itu connect ya, kayak wifi itu connect sama servernya ya. Maka kemudian apa yang kita masukin, apa yang kita inginkan ya dia akan terhubung otomatis. Nah, ketika hati kita berada dalam resonansi yang positif, maka kita bergetar pada frekuensi yang tinggi. Nah, frekuensinya tinggi, tapi dia selalu berhubungan dengan rasa peduli, rasa damai, rasa kasih sayang, rasa bahagia. Itu resonansinya tinggi di situ. Ya, dia selalu terhubung. Nah, Anda bisa akses dengan cara mengatur hati sebagaimana rupa, atau Anda latih untuk membesarkan rasa sayang Anda sama orang-orang di sekitar Anda. Yang dipupuk, yang ditebelin, yang di highlight, yang di stabilo, yang dipakai papan yang besar gitu loh. Ya, supaya kita ingatnya itu, maka kepedulian itu. Karena ingat itu ketika Anda punya anak Anda bayi gitu ya, ingat bayi itu aja ya, ingat bayi, apalagi sampai nyium bayi ya, yang baru punya bayi ini apalagi banyak kali ya, itu kan langsung enak, langsung semangat, langsung masalah hilang, langsung capek hilang gitu ya, itu shift ya. Nah, ini saya lagi kalau nanya shifting overthinkingnya kayak gitu, antara lain apa yang Anda senang ya, Anda fokus di situ. Di depan ada bunga di rumahnya, makanya nanam bunga, jangan nanam bunga di bank doang gitu kan. Karena kalau bunga di bank itu belum tentu bisa ngilangin overthinking. Tapi kalau kita pegang coba ya, mawar atau melati, ini paling simple ya. Mungkin pakai parfum juga bisa. Coba pegang melati, mikir keras, mikir overthinking, lalu pegang melati satu kepel, terus dicium. Ya, cium aja melatinya atau bunga apapun. Fokus ke bunganya itu, wangi atau parfum atau aromanya bunga itu. Coba saya tantang untuk bisa mikir atau overthinking, kalau bisa jago. Hilang langsung. Emang cuma sekian detik, tapi itu prosesnya. Anda latih lagi terus. Lagi overthinking, cium aja bunga. Ya. Maka ketika Anda nyium bunga, maka otak kita switch dari thinking ke feeling. Ya, dari thinking ke experiencing. Kita ini makhluk, tadi saya bilang makhluk mental, makhluk emosional, makhluk fisikal, makhluk spiritual. Tapi kita banyaknya mikirin yang fisikal sama yang mental doang, yang rasional. Enggak pernah menikmati diri kita sebagai emosional, yang mana kita nyium bayi itu emosional, nggak ada rasionalnya di situ. Nggak, udah drop rasional, maka kemudian seluruh masalah kita hilang, betul nggak? Apa bedak bayi itu kan ajaib ya kan? Hilang nih, coba deh overthinking ya. Emang habis bayinya selesai dari kita cium, kalau kita nggak terlatih, itu overthinkingnya datang lagi. Nanti susunya dari mana? Itu salah mikir lagi. Karena maksudnya kalau udah ngerasa happy nyium bayi, jangan mikir lagi. Happy aja nyium bayi, berdoa sama Tuhan, berusaha. Insya Allah susunya dari mana? Emang siapa yang ngasih susu? Kita cuma perantara doang, beli ke ini, ke pasarnya. Ya, rezekinya bayinya akan muncul dari frekuensi itu. Oke, itu caranya ya. Selain tentu saja
kita siapkan makanya yang namanya alfamatic, pagi hari dengerin gelombang alfanya dibanyakin. Lalu kemudian pulang kerja alfamatic lagi, pas lagi kerja kita dengerin juga lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya di apa namanya album alfamatic misalnya. Itu membuat pikiran kita tidak overthinking ya. Itu caranya, tadi ada yang nanya caranya ya. Nah, nanti nantilah kapan-kapan ya kalau Anda sudah mulai progres, mulai bisa menghargai kedahsyatan dirimu, kita akan masuk ke kecerdasan-kecerdasan lain yang baru bisa akan kita ngerti ada kecerdasan loh yang luar biasa yang belum kita sentuh di dalam diri kita ya. Nah, kan itu penting banget apalagi sekarang mengingat rasionalitas kita, intelektual kita sangat tergencet dengan hadirnya AI, ya kan? Aduh, gue mesti gimana nih? Otak gue pakai buat apa? Karena apa-apa juga yang gue bisa sekarang udah diambil alih sama AI. Nah, kan gitu kan? Nah, itulah yang saya bilang bahwa nanti rasionalmu pun akan kejepit kalau kita nggak siap-siap. Karena itu, insya Allah, alhamdulillah, nanti kita nggak perlu begitu, ya. Benar, itu kita sangat dahsyat sekali. Karena kita dalam tanda kutip sebenarnya kehidupan itu kayak mepet kita, ya sebutlah dipepet agar kita bisa ngeluarin, ketemu ternyata di kantong sebelah mana yang kita nggak pernah pegang atau nggak pernah kita rogoh kalau nggak kepepet, ya ternyata, ya Allah ternyata ada kunci apa di sini. Nah, ini masalahnya kebanyakan orang nunggu kepepet dulu baru ikhlas. Ya dari dulu saya ingetin, ikhlas dulu, ikhlas itu di depan. Jangan kalau udah, mohon maaf ya, kalau dulu saya, ya bukan joknya, tapi kenyataannya, ikhlas itu, kata ikhlas itu hanya diucapkan, atau sering kali diucapkan hanya kalau kita lagi apa takziah atau lagi nengok orang lagi itu, ya ada yang meninggal. Nah, itu kan kita bilang, udah ikhlasin, ikhlasin, disitulah kalau terakhir ikhlas gitu. Ya, tapi kalau kerja berangkat kerja, anak misalnya, nah ikhlas ya, nanti kamu happy di kantor apa di sekolah. Jarang kita ngomong bapak ibunya kita, ya. Nah kita harus mulai bahwa ikhlas itu di depan, ya, bukan di belakang. Kalau nggak mau kepepet, ya. Jadi tadi caranya adalah berlatih merasakan yang enak-enak, mengumpulkan apa namanya, kalau badan sama pikiran ini biasanya satu geng nih, badan sama rasio, rasio sama raga itu satu geng karena dia geng diri kita yang hitungannya itu adalah yang kelihatan, yang bisa dihitung dan bisa dipegang dan bisa dilihat. Itu nggak salah, ya. Tapi dari diri kita yang nggak kelihatan, di bagian sisi yang nggak kelihatan, yang namanya jiwa kita, itu dunianya lebih gede daripada dunia raga dan dunia rasio. Di situ tadi ada yang ngechat ya, betapa dahsyat diri kita. Yes, diri kita itu dahsyat banget. Ya, di situ, yuk jalan ke situ. Namanya road less travel. Jalan sepi yang jarang dilalui orang, kecuali orang yang kepepet atau orang yang mencari banget gitu. Nah, jangan kita jadi kayak gitu lagi. Kita sudah zamannya untuk sambil jalan keluar, jangan lupa jalan ke dalamnya. Atau bahkan sebenarnya dalamnya dulu beresin, beresin lagi, baru keluar, beresin lagi, keluar. Jadi kasih waktu diri Anda untuk namanya bebenah. Ya, bebenah raga namanya nge-gym, namanya makan sehat, namanya vegan, namanya apa, namanya puasa, monggo silahkan. Nah, bebenah hati ya, bebenah pikiran, rasio itu gelombang otaknya, brainwave-nya dirapiin terus lagi, otot otaknya, pikirannya dirapiin, ya kan? Lalu bebenah hati, itu yang namanya rasa-rasa bersalah kita, dosa kita, dan lain sebagainya, itu kita beresin sama Tuhan maupun sama orang-orang di sekitar kita. Itu ada caranya dan bisa ya, banyak bantuan untuk itu ya. Di kata hati kita memang juga melakukan itu kemana-mana untuk membantu orang yang sudah mau dengan sadar ada beban di dalam diriku yang aku perlu bantuan ya.
Ayo, yuk kita. Karena kita nggak bisa paksa, ya. Kita bisa lihat, wah ini orang kebanyakan beban dalamnya. Tapi kan nggak bisa ngomong, apalagi dia mungkin jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, hidupnya banyak masalah. Kita bilang kebanyakan beban, marah dia. Dan bukan juga kita nggak punya beban, tapi kita bisa tahulah, ya. Seperti kita bisa ngelihat orang yang ngangkut sama orang yang nggak ngangkut. Nah, di situ kita jalan bareng, di situ kita ngerapiin, ya, kita kumpul, kita ngobrol, uh, dan lain sebagainya. Nah, nanti dan setiap ngobrolan kayak gini, makanya sekarang saya juga senang ketemu karena meskipun jarak jauh, saya mungkin nggak bisa melihat wajah Anda semuanya, tapi rasa dari Anda semua itu ya kebuat saya juga kerasa gitu. Ya ini kan kita pertukaran energi ya yang kemudian menyatukan gelombang dan di hati, di dunia jiwa, di dunia spiritual, di dunia yang lebih apa lebih dari beyond dari yang kita bisa lihat itu luas sekali ya. Dan sangat menakjubkan dan takjub ini kata yang juga jarang ditemukan orang lagi atau jarang dikenal lagi sama orang. Kita jarang bangun pagi yang wow, awannya keren banget gitu kan. Misalnya ya, apalagi kalau di Jakarta kan abu-abu terus soalnya ya. Karena polusi salahnya kita sendiri. Tapi bahkan kalau nggak salah siapa tuh ya Mbak, siapa kan di Jerman udah berapa tahun, udah 20 tahun habis ngobrol sama kita, ikut kelas kita beberapa kali, lalu dia bangun pagi, dia buka jendela, dia bilang, wow ternyata Jerman itu keren ya, gitu ya. Jadi takjub namanya, kelihatan lagi. Nah, awalnya nggak berubah, begitu-begitu aja. Cuma hati kita, mata hati kita yang lebih bersih. Kita bisa ngerasain, kita bisa, wow kemana aja selama ini gue, gitu ya. Dan itu yang akan wow faktornya itu banyak banget ya, mulai dari teman kita yang nggak sengaja kita sia-siakan atau nggak kita tengok atau nggak apa padahal dia menyimpan rahasia buat kita karena Allah nitipnya lewat dia jalannya buat kita dan lain sebagainya itu akan muncul. Itu yang bikin hidup tuh bermakna, nggak random dan keren banget. Sama ke orang tua kita, orang tuanya orang tua kita, leluhurnya kita sama leluhurnya orang tua, yang lain orang-orang itu terkonek ternyata. Nah, connecting ini yang bikin tadi lebih menyimpul lagi dan lebih happy lagi ya. Jadi dimulai dari tadi banyak takjub lagi, banyak syukur lah ya. Karena bahagia itu cuma syukur kan. Orang yang bersyukur itu pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia, ya mohon maaf, kurang bersyukur sebenarnya. Udah kok Pak, saya ngucapin Alhamdulillah. Saya juga udah dulu sampai capek 50.000 kali saya kejar. Tapi tetap saya nggak happy. Ternyata bukan di ucapan. Ucapan harus disertai rasa. Gitu. Ya Allah, gitu. Lihat nasi gitu, ya Allah. Lihat ikan asin itu, ya Allah. Dan lain sebagainya. Itu keluar nggak tuh? Kalau cuma alhamdulillah nggak ada rasa itu, ya mohon maaf dia nggak connect, ya. Atau bukti bahwa dia tidak full. Karena untuk untuk rasa itu ada hormonnya yang dibutuhkan, ya. Kalau nggak keluar rasa itu, hormon itu nggak keluar. Nah ini akhirnya ternyata penjelasan-penjelasan ini makin komplit. Ya, sekarang kan udah dijelasin, ada serotonin, ada apalah kan, Ovaltine kali segala macam, ya, dopamin. Nah, jadi itu ya. Nah, ngumpulin rasa. Nah, coba aja ya di meja kalau ada kertas, ya udah, siapa yang bisa ditulis? Apa sih yang bisa gue syukurin? Ditulis lagi. Nafas kita nggak sadar nafas kita. Jarang orang yang sadar sama nafas kita. Padahal kalau nggak ada nafas kita, ya nggak ada, gitu kan? Ya, tapi kan itu udah gitulah napas saja mas diapain dibahas sih mas gitu atau Pak. Ya gitu deh akhirnya. Jadinya kita nggak connect itu sama yang paling berharga di dalam diri kita, hidup kita yaitu nafas kita aja kita nggak ada rasa syukurnya. Ayo mau ngapain lagi kita? Hah? Jadi sadar nafas kita latih, ya kan? Dan semua itu, karena semuanya
nggak banyak yang harus harus ngapain Pak, harus ngapain, nanti saya harus gimana ngerjain ini, ngerjain itu, mau nikah, mau apa, itu nggak usah dipikirin. Rapiin semua di dalam, yang namanya lahir, yang namanya mati, yang namanya jodoh, yang namanya rezeki. Nah, baru ngerti lagi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang ngatur. Nah, baru kita ngerasa dekat sama Tuhan. Ya, ngerasa kalau lagi diomelin, kalau lagi disenyumin, nah itu juga terjadi Pak, rasa itu. Jadi nggak ngeklaim sendiri lah. Ya private aja kita sama Tuhan, kita ngerasa itu kan, kalau agak jauh, waduh udah nggak jauh, udah bahaya nih. Kita deketin gitu hati kita, ya. Nah disitulah nyelarasinnya, ya. Siap. Oke. Nah, jadi apa sih yang bisa dikerjain tadi kan untuk resonansi, ya? Kalau gendang itu, makanya akan ada gendang. Nih, gendang itu pakai resonansi, makanya dangdut dan lain sebagainya, gitu kan? Ada resonansi. Gendang ini pukul teng 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 teng, itu di dalam tuh bolak-balik gitu ya, kayak gema, gema, echo, teng 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 teng. Nah itu kita harus latih terus, dipukulin gendangnya, ya. Yes, sekalian saya baca ya. Jika rasamu masih sama, masalahmu masih lama. Ya, artinya kalau masih sama, masih masih bingung, masih cemas, masih khawatir, masih bisa nggak ya? Itu kan masih sama kayak gitu terus. Maka masalahmu masih gitu terus, gitu. Ya, tapi kalau udah rasa khawatirnya udah jadi optimis, jadi santai, jadi oke lah, aku siap lah apapun yang terjadi, nothing tulus, gitu kan, tulus, nothing tulus, nah, masuk dia tuh, ya, masuk tuh barang, men. Nah, tinggal tunggu tuh nanti kapan munculnya, dalam bentuk apa, ketuntun kita, bukan kita yang ngatur. Rasio tidak punya kemampuan untuk tahu gimana caranya mewujudkan impian kita. Apa yang harus dikerjakan dari sini ke rumah atau di kantor atau apa namanya, ngerjain apa di bengkel, tahu rasio, tapi gimana jalannya, ya, kemana saya akan ketemu siapa, lalu kemudian nanti kalau harus ada yang ngongkosin siapa investornya dan sebagainya, ya, atau supporternya dari mana, itu rasio nggak bisa tebak, dia cuma bisa nebak. Yang tahu itu hati kita, karena dia bisa intip atau ngedenger, ya, yang namanya kata hati itu, eh, Tuhan ngasih tahu nanti dari sana munculnya. Nah itu dia, ya, maka itu dia tenang, ya. Jadi kalau rasamu masih sama, masalahmu masih lama. Nah, rubah rasanya menjadi rasa yang baru. Jadi apa? Rasa yang sadar, bahagia, rasa happy, ya. Anissa, yes, indikatornya rasa. Sekarang shifting, ya Anissa, dari zaman rasio yang sudah nyaris berakhir ke zaman rasa. Maka itu di tahun 2017 di buku Karakter 360 saya tulis terakhir di situ di introduction, welcome, selamat datang di era kata hati, di mana rasa yang akan menjadi pemandu, ya. Nah, rasa itu yang akan bikin kita sadar apakah saya takut, apakah saya happy, ya. Apakah, nah, sedangkan kendalinya cuma di situ. Kenapa saya takut? Oke, gimana caranya saya bisa ikhlas? Pikiran apa yang harus saya pakai? Belief apa yang salah dari diri saya? Kenapa saya takut kayak gini? Padahal kalau nanya sama orang-orang, orang bilang, lo overthinking banget gitu aja dipikirin, takut. Kan gitu kan kita kalau lagi overthinking. Kita nggak tahu, tapi buat kita kayak takut banget, takut banget. Nah kita nggak aware pikiran kita yang itu tadi ngajak kita untuk takut. Ini itu nggak kita observe istilahnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Rasa menjadi panduan dan rasa itu nanti yang akan muncul menjadi kesadaran. Karena hanya orang yang bisa merasa yang bisa sadar. Ya, sadar itu datang dari rasa yang nanti dikonfirmasi sama rasio, akhirnya ditindakkan dengan apa. Maksudnya apa sih? Gini aja lah. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kan gitu kan, ditulis gede-gede. Tempatnya kotor. Gitu kan. Gitu ya. Jadi
tempatnya kotor. Ya, padahal dia tahu itu ya perintahnya, dia tahu ininya, tempat ininya gitu. Tapi tetap aja rasanya kayak emang kenapa sih? Nggak, itu di bawah sadar kan udah kebiasaan kali gitu kan. Kemudian ya udah dibuang aja sampahnya sembarangan. Ya, sementara orang yang pakai rasa ya, maka dia akan bilang kayaknya salah deh gue buang sampah di sini. Meskipun di situ nggak ada orang, ya, tapi kayaknya salah deh, ini nanti jadi kotor. Itu kan rasa sendiri, ya. Apalagi kita tahu, kan Tuhan lihat, meskipun CCTV nggak ada, tapi Allah bisa menilai aku lagi ngotorin apa, lagi ngebersihin tempat ini, ngerawat tempat ini. Nah, itu nanti sadarnya itu muncul, kemudian tindakan kita jadi selaras namanya. Jadi bagus, jadi bernilai, jadi bermoral, dan itu meningkatkan resonansi kita lagi karena sekali kita berhasil mengganti kebiasaan buang sampah sembarangan menjadi rajin untuk mengawasi tangan kita buang sampah kemana, Anda sedang meningkatkan resonansi. Itu dia, ya. Kita kayak menahan nafsu untuk sembarangan, menjadi nafsu menjadi ke kesadaran untuk untuk sadar, untuk benar, itu tanpa sadar sudah dicatat emang sudah begitu mainnya frekuensi kita naik sendiri, ya. Nah, so itu kira-kira yang eh, menjadi pembahasannya lah ya. Jadi di mana kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu sama kan. Terus biar lambat asal selamat, itu nggak berlaku lagi bagi banyak orang. Mereka kan tergesa-gesa, terburu-buru, terus akhirnya berantakan hidupnya, ribut segala macam. Kalau dibilang biar lambat asal selamat, dia marah gitu kan. Padahal yang bikin dia nggak selamat, yang bikin dia marah, ya karena dia buru-buru gitu. Ini udah di antara kita nggak begitu semua. Nah, kalau kita mau marahin orang dan ngasih nasihat orang terus kan, ya bisa, tapi nggak gitu. Kalau bisa kita yang sadar. Karena orang tua kita udah kasih dari Aceh sampai Papua punya nih masalah resonansi ini ada, cari deh ya, pasti ada Bengkulu, apa di Tarakan atau di Kalimantan atau di Makassar, ada caranya untuk menyelaraskan dan frekuensi maupun meningkatkan resonansi ya. Nah, dengan begitu akhirnya baru mikir sedikit kejadian gitu loh. Baru minta dalam hati gitu kan atau berniat dalam hati dapat clue atau bau-baunya kita kayak wah bener nih mulai nih kejadian. Aku baru mikir ada respon dari sana. Itu cepet banget soalnya. Cepet banget dan effortless makanya disebut ya divine flow and effortless manifestation. Nah, itu yang jadi besok di Goal Praying itu 14 sampai 16 Februari menjadi subtemanya. Bagaimana divine flow itu dan effortless manifestation itu kita selenggarakan. Nah, jadi hidup itu menyelenggarakan kehidupan, bukan kita menjadi korban terus, ya. Ya. Nah, ini kuncinya tadi di resonansi dan resonansi itu harus melibatkan hati. Hati sebagai jantung yang alhamdulillah sudah bisa diukur. Kapan kita coherence yaitu selaras dan incoherence dan tidak selaras. Jadi nggak bisa lagi kita bohong sama diri sendiri, apalagi gue jujur gitu ya. Ya, silahkan aja kita bilang jujur, tapi nanti waktu kita cek, ya kan, pakai ininya, pakai alatnya, oh ternyata aku merah, ya, itulah kita harus bikin dia jadi hijau. Nah, rasa seperti apa itu, ya? Budana Surabaya, oh Mas Budana, apa kabar? Resonansi menjadi bagian gerakan Green Heart Movement. Ya, dulu tahun berapa itu sampai saya lupa. Dulu namanya Green Heart, ya, benar. Resonansi ini. Green Heart Movement. Nah, itu teman-teman. Kita sebenarnya mau klaim aja ke hidup kita ya, bahwa kita tidak serendah itu ya. Kita bukan serendah itu karena kita sendiri yang merendahkan diri kita dengan cara merendahkan orang lain misalnya. Itu dia.
yang rame di sosial media, ada masalah atau nggak ada masalah. Apa aja ya, berita yang sebagus apapun itu pasti ada komen yang miring misalnya. Itu kan, duh gitu ya. Nggak apa-apa sih, tapi itu yang bikin jadi resonansinya rusak. Karena namanya kita merendahkan gitu ya, atau mencoba cari kesalahan. Bisa betul tentang itunya, tapi rasanya orang yang baca, rasanya kita sendiri kayak nggak pas sebenarnya kan, salah kan, tapi kita lakukan kan, kita labrak kan, akhirnya kita secara sengaja kita merendahkan diri kita sendiri, menurunkan frekuensi atau resonansi kita, power dari resonansi kita. Ya, itulah tidak mengeluh namanya. Karena komen itu, keluhan itu bisa kita sembunyikan dengan rasio, dengan cara yang namanya kritik lah, yang namanya saran lah, ya. Tapi pastikan saran itu rasanya gimana, ya. Kalau kayaknya menyinggung orang lain, nggak usah, sampaikan aja nanti DM dia atau ngobrol di belakang, ya, supaya nggak usah ngeganggu lagi yang kiri kanan dan depan belakang. Itu semua dijaga satu-satu, ya. Jadi kita akan keren lah, dan juga untuk menciptakan perubahan itu sebenarnya nggak perlu orang banyak yang ngerti ini, apalagi kalau banyak, karena ini energinya besar. Akar 1% dari kita mau memperjuangkan hidup dengan cara yang ikhlas kayak gini, happy kayak gini, itu sudah cukup untuk merubah apa namanya, course atau arah dari kehidupan masyarakat umum yang luas ke arah yang lebih sehat dan baik. Itu bukan teori, itu hitungannya, itu yang ditemukan di laboratoriumnya, ya. Oke, Gita, selamat bergabung. Terima kasih sama itu Tehnia itu ya. Kita ngumpul lagi nanti kapan-kapan. Nah, teman-teman, ini ternyata udah mau jam 10. Ya. Jadi sekira ini apa namanya, teman-teman udah bisa agak sedikit membayangkan gitu ya, apa yang bisa terjadi atau mungkin sudah terjadi shifting di dalam diri kita. Itu sudah mulai ada rasa yang kayak insight gitu ya. Insight itu sebenarnya membuat rasa kita inspirasi, inspired itu sudah berubah, itu resonansi kita gitu ya. Asal dijaga nih, nanti denger lagi, browsing lagi, scrolling lagi, terus agak ketimpa sama yang lain, dia hilang lagi. Nah, biasanya yes, GDP. Apa namanya? Biasanya kalau kita belum aware itu atau belum pro gitu, kita masih gampang keganggu, ya. Tapi cepetin deh ya. Jangan baca yang aneh-aneh, jangan komen yang aneh-aneh, jaga keselarasan diri kita dan ucapkan terima kasih lah sama siapapun yang kayaknya bikin kita nggak enak gitu kan, karena semuanya adalah feedback buat kita sebenarnya yang kita mungkin belum ngerti, ya. Kayak begitu nanti kita paksakan diri kita untuk bersyukur, berterima kasih sama orang yang tanda kutip menyakiti hati kita, maka dengan lebih cepat Tuhan akan kasih tahu kenapa sebenarnya itu harus terjadi pada dirimu, ya, dan kemudian masalah itu selesai. Tapi kalau kita berlama-lama, ya, perdebatan di situ, akhirnya meaning, insight maupun apa solusinya nggak muncul karena ada resistensi, ya. Dia energi yang lebih halus yang kita kontak, kecerdasan yang lebih tinggi, cahaya yang lebih cerah, sumber cahaya dari dalam, itulah yang keluar. Makanya kemudian disebut pikirannya jernih karena cahaya hatinya yang bisa memperlihatkan kepada dia yang mana yang benar sama yang salah, gitu kan? Benar salah itu juga nggak terlalu banyak dipikirin karena cuma dirasain. Ini kayak kedengarannya bagus tapi rasanya kayak nggak enak. Antara gue yang nggak ngerti atau emang dia ngomongnya belum jelas. Kita nggak saling menyalahkan, cuma menjadi apa namanya, nggak langsung ngejudge bahasanya, ya. Ready, ikhlas saja dulu, ya. Ada beberapa hal yang masih pending, ada ya itu kita ikhlas semua gitu, ya. Yang udah lancar kita lancarin. Nah, jadi intinya harmoni itu, menjaga keselarasan itu adalah sebab, dan manifestasi itulah akibatnya. Dan manifestasi yang seperti ini pasti akan meningkatkan akhlak dan karakter.
Ya, tapi kalau manifestasi tidak begitu urutannya, maka silakan, nggak saya larang juga, nggak apa-apa juga, sah-sah aja. Tapi ada yang nanti jadi korbannya itu biasanya karakternya kita yang menjadi gitu loh, nggak komplit atau nggak tumbuh. Ya, duitnya banyak, tapi sifat pemarahnya masih sampai tua, atau sifat takutnya, atau cemas, atau curigaan sama orang masih aja kebawa terus sampai sampai itu. Nah, itu namanya karakternya nggak berubah, ya. Tapi kalau harmoni di depan, kita beresin harmoninya sambil nggak lupa profesional dan lain sebagainya, dan manifestation kita perhatikan munculnya, maka itu yang menjadi akibat. Nah, pada saat itu kita kerjanya coba memperbaiki akhlak aja, memperbaiki karakter, memperbaiki cara kita memperlakukan diri maupun orang lain. Nah, dan itu pasti besok aja langsung dikasih apa namanya, bukan PR tapi dikasih eh, kerjaan sama Tuhan. Ya, ini loh, ya, ini loh, ya. Dengan kerjaan apa? Dengan kerjaanmu besok. Nah, kerjaanmu besok, apapun yang kamu lakukan, tinggal kamu pikirnya manifestasi di depan dan apa namanya harmoni di belakang, atau kerjaan besok dihadapi dengan harmoni di depan dan manifestasi dari hasil kerjaan ini saya taruh di belakang. Saya jaga semuanya. Nah, itu opsinya, ya. Itu opsinya. Dan opsi satunya, kenapa resonansi? Karena resonansi adalah kita berani bahagia. Itu. Jangan nanti saya bahagia kalau. Nah, di depan dulu berani bahagia, berani ikhlas, berani sabar, berani syukur. Itu biasa akhirnya. Kita biasa gitu, karakter kita kayak gitu, dan nanti lihat manifestasinya. Plek, 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 plek. Itu teraturnya beyond. Nggak terbayang. Itu kita menciptakan manusia baru, dan kalau perusahaan dan masyarakat itu kita creating new society. Ya, Miracle Makers Society, Miracle Makers Community. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, sebelum tutup, seperti biasa namanya Waktu Indonesia Healing, dan juga buat teman-teman yang masih baru ke sini dan mungkin belum uh, belum pernah mencoba brainwave misalnya, biasa kita kalau Waktu Indonesia Healing ini ada nurunin gelombang otak dengan brainwave, ya. Jadi kita mau pakai waktu 10 menitan ini, biasanya 20 menit ya. Tapi saya kira nanti kepanjangan, 10 menit aja dirasain untuk mulai ngerasain turunnya gelombang otak, turun ke jantung hati, yang itu namanya harmonisasi antara otak dan hati ketemu di tengah. Ya, itu yang nanti dilatih terus. Oke, ini manfaatnya bisa ngilangin overthinking, bisa relax, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Ya, oke. Kalau gitu coba uh, pasang headsetnya, duduknya yang nyaman. Kita mulai sebentar lagi. Saya akan putar lagunya. Teman-teman cuma dengerin aja lagu namanya apa nih, Zero Point ya, yang kita rekam khusus dari Aceh di titik nol ya, Zero Point titik nol. Nah, dengerin musiknya dan biarkan frekuensi gelombang alfanya nanti menyelaraskan frekuensi di otaknya Anda untuk turun dari beta ke alfa dan masuk ke hati. Ya, waktunya 10 menit. Silahkan tarik nafas. Nafasnya gini ya, 4, 4, 6 ya. Mudah-mudahan bisa semuanya ya. Jadi tarik nafasnya 4, tahan nafasnya 4, dan buang nafasnya 6. Ya, saya tuntun ya. Tutup matanya, nyamankan diri Anda, pasang headsetnya. Nanti sesuaikan suaranya kalau terlalu kencang atau kepelanan ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Tarik, tahan, lepaskan. Pelan-pelan, lepaskan. Tarik. Fokus di nafas.
tahan, 4, lepaskan, oke lagi, tarik, tahan, lepaskan. Sekarang atur sendiri dengan ritmenya Anda, kurang lebihnya 4-4-6 dengan nyaman. Saya nggak hitung lagi. Dan nanti sambil Anda bernafas, fokus di nafas. Kalau sudah terdengar suara audio, musik alfamatiknya 0 point muncul, Anda pindahkan fokusnya ke suara yang ada di telinga. Ya, sepenuhnya menikmati suara semata. Ya, silakan. Tarik terus. Dan lepaskan. Aman, Bu. Aman, Mas. Ulang, maaf. Tetap fokus di nafas. Dengarkan suara gemericik ombak malam di Pulau W, titik nol, Sabang, Aceh. Ada serangga malam. Bayangkan diri Anda berada di sebuah tempat yang sangat indah, nyaman, dan nikmati suara musik yang masuk di telinga Anda. Tapi suara musik Anda izinkan diri Anda untuk semakin rileks dan melepaskan. Merasa seperti layaknya Anda hendak berangkat tidur. Anda lepaskan semua. Biarkan kesadaran melayang menuju lelah. Lebih banyak lagi yang masih tersisa pikiran dan hati Anda. Apapun Anda katakan
lupa dan menjadi murni apapun siapapun. Rasakan rasa bahagia itu apapun. Beranikan diri Anda untuk merasa bahagia dengan apa yang terjadi. Dan bayangkan semua hal yang tadi Anda tulis dan mewujudkan tersebut. Bagaimana rasanya ketika hal itu terwujud? Sangat indah. Rasa ketentuan, bersengsara, tidak ada menerima terwujudnya doa. Bayangkan diri Anda berlama-lama menikmati semua rasa dari tercapainya doa. Dan sebarkan rasa ke segala penjuru dan salah. Alhamdulillah. Pelan-pelan sambil tetap menjaga rasa yang ada, Anda syukuri rasa ini dan Anda niatkan diri Anda untuk tetap menjaga rasa ini selama mungkin sepanjang hari yang akan Anda menjadikan signature atau trademark dari rasa Anda sepanjang hayat. Baik, perlahan gerakan pinggang dan punggung Anda, gerakan ujung jari tangan dan kaki Anda. Tarik nafas yang dalam dan sunggingkan senyum di wajah Anda dengan rasa yang ada di dada Anda. Selaraskan dengan penuh semangat, optimis, dan penuh inspirasi. Anda perlahan-lahan membuka mata Anda. Oke, alhamdulillah kita sudah selesaikan sesi alfamatik malam ini 10 menit ya. Mudah-mudahan bisa nengok frekuensi, perubahan frekuensi yang terjadi. Oke, gimana rasanya kawan-kawan? Oke, Mas Bintang, alhamdulillah Mbak Rini, Mas Bintang pelong ya. Yes. Oke. Yang lain gimana? Udah bangun semua? Rasanya enak? Cukup nyaman? Itu baru 10 menit ya. Maka dianjurkan 20 menitan ya. Alhamdulillah Mbak Dian sangat lega. Ora, puji Tuhan bahagia banget. Mas Adi dahsyat, Ummul Khair, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Senyum jadi segar badan. Tenang mau tidur. Yes. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah senyum. Nah, itu ya, itu frekuensi dan itu resonansi sebenarnya. Kalau rasa ini, saya juga bisa ngerasa kok di sini ya. Semua bisa saling ngerasain karena kita semua terhubung. Nah, inilah yang akan bikin hidup kita mulai kembali on track gitu ya. Kalau kita agak gimana kemarin, maka kita kembali on track, jaga rasa ini.
tetap sadar, ya, sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, sadar bahagia, ya, maka hidup kita nggak akan terlalu jauh dari apa yang direncanakannya, ya. Nah, oke, saya kira itu udah jam 10 lewat. Gimana Bu Endang? Ya, Saya mungkin kira, ada ya satu ah, pertanyaan mungkin dari Kak Yani itu Mas. apa itu? Ketika mendengarkan Alfamatic ya, basic ya Mas, pikiran kita sebaiknya diam hanya mengamati pikiran dan belakang Oke, atau sambil ya, mengucap syukur sadar nafas. Monggo Mas. ya. Sebenarnya brainwave itu sendiri atau gelombang alfamatik itu sudah membuat diri kita secara otomatis akan, ya, bisa merasakan nafas, ya, bisa mengucapkan syukur maupun kemudian mengobservasi pikiran kita. Kalau dilatih, ya, dia otomatis sifatnya. Ketika gelombang alfa, kita bisa mengamati. Kalau tadinya kita tergulung sama pikiran, maka pelan-pelan kita bilang, oh, aku bisa melihat pikiranku, ya, dan bagaimana dia bergerak atau berinteraksi, ya, karena gelombangnya sudah mundur, sudah turun. Atau juga nafas kita tiba-tiba melandai, ya, kayak nggak nafas gitu ya. Nanti nafasnya setelah kita sadar, kok aku kayak nggak nafas gitu ya. Terus dia baru tarik nafas sendiri, karena pikiran sadar kita yang ngerasa kayaknya aku harus nafas. Nah, itu gelombang alfa itu emang membuat seluruh tubuh kita itu menyelaras namanya, ya. Irit lah kalau bensin itu. Dan kemudian rasanya juga otomatis pengen bersyukur aja gitu, pengen bersyukur gitu. Yang cocok itu kalau ngomong itu alhamdulillah. Nah, itu settingan dari sononya itu emang tubuh kita itu fitrahnya itu tadi dia ikhlas, dia bersyukur, dia sadar. Nah, di gelombang alfa lah itu yang bisa kita sengajakan untuk hadir, ya. Akhirnya kita bawa rasa itu dan understanding itu ke mana-mana, ya, ke segala bidang kehidupannya kita. Gitu jawabannya kira-kira, ya. Jadi Oke, nggak harus mikir, ya. nikmati aja musiknya gitu ya Mas. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Nuno. Kayaknya cukup ya Mas Nuno ya, udah jam 10 lebih nih Mas Nuno. Yes, Ada yang tanya itu grup WA-nya. Oh, itu Ibu biasanya Endang. grupnya ada di alumni pelatihan. Coba ini Kak hubungi nomor admin ya, Mas Unu ya. Ya, Nanti diarahkan ke dutanya yang dekat mungkin dari mana daerahnya, biar bisa bergabung di. ya, di tiap-tiap Iya. daerah kita juga ada di Surabaya, ada Mbak Eka dan Oke. kawan-kawan, Mbak Nia nanti bisa gabung di sana atau udah sering ngobrol kali ya. Iya. Terus sama Mbak Ira, Bu Endang ada di Semarang atau di Makassar ada Bu Lia gitu ya. Iya, Nanti bisa boleh. diarahin. Ini ya, sebentar Mas Unu. Oke teman-teman, ini sudah malam. Itu tadi malam terus ya Mas. Hmm, Alhamdulillah sudah selesai ya. iya. Apa namanya? Dan gini Bu Endang, besok kan tanggal 14 kita ada acara di Jogja, Ya, oke. ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang serius, ini kelas ini atau sesi ini memang cuma tahun paling banyak sekali, paling banyak Sebulan sekali. sekali. Paling banyak sekali Kita gimana pengen Mas? bikin 2 kali setahun tuh nggak jadi-jadi, jadi Iya. saya bilang paling banyak sekali. Ya. Nah, jadi buat yang teman-teman yang serius, teman-teman yang pengen nyelesain atau pengen ngejar, ya, kita akan kumpul kayak gini 3 hari Percepatan. 2 malam, ya, 3 hari 2 malam dengan Keren. semua proses yang biasa sudah kita Biasa. lakukan, dan di situ nanti kita bisa ngerasain apa manfaat hidup sadar kuantum ikhlas itu, ya. Sungguhnya langsung praktek ya Mas Nuno. Yes. Bisa kontak admin 081 salah 0858 1966 6988 atau ada di link bionya Mas Nuno ya teman-teman, Bapak RB Di Sentano flyernya atau tadi di yang ya, kata hati di flyer juga ada, itu adalah nomor admin ya yang di share itu. Silahkan bertanya apapun
terkait buku, audio ya, kemudian juga pelatihan atau apapun lah, boleh tanya ke adminnya. Insya Allah dibantu Kak Erni Juanita, saya ulang ya, 0858 0858 19 19 berapa Mas Nuno? 66. 1966 6988. Nah, insya Allah. Nah, itu tuh 0858 kan 0858 ya 1966 6988. Terima kasih Kak Yani sudah dibantu. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa mungkin setelah Lebaran ya Mas Nunu ya, karena kayaknya puasa nggak ada PIH. Insya Allah nanti kita puasa ada Ikhlas Tuntemek ya Mas Nunu, kemudian ada offline hard camp ya kayaknya Mas Nunu ya, Ramadan hard camp. Kemudian untuk event ini mengingatkan lagi besok Sabtu masih ada yang bagi yang mengenal lagi ada kelas basic fundamental teman-teman ya, online class, kemudian goal praying tadi yang diceritakan oleh Mas Nunu di Jogja. Kemudian ada online class lagi releasing tanggal 22, kemudian setelah itu ada magnetic selling tanggal 26 untuk mengakhiri Februari kita ya teman-teman. Yes. Silahkan Oke. yang ingin belajar boleh milih yang online maupun yang offline ya, boleh tanya ke admin tadi, lihat ke apa namanya IG-nya Mas Nunu ataupun kata hati, admin saya insya Allah juga menjawab ya Mas Nunu di IG, bisa teman-teman yang tidak tahu nomornya. Oke, terima kasih Mas Nunu untuk malam ini ya, hampir 2 jam Terima lebih kasih kita bicara semuanya. tentang resonansi hati dan keajaibannya. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih untuk waktunya ya, selama 2 jam lebih masih mendengarkan kami, masih menyimak dengan luar biasa. Matur nuwun. Kita, Insya apa Allah, kabar kita? insya Allah berkah ya untuk kita semua. Insya Allah akan menenangkan hati ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampai Terima jumpa. kasih semua. Sehat Teman yang selalu. lain. Makasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima banyak, kasih. Mas Nunu. Oke, makasih Kak Assalamualaikum Rita. semuanya. Pak Nunu, teman-teman saya kurang katanya. Kasih Pak Nunu. Teman-temannya kurang. Oke. Kurang. Yuk, Lanjut. gas ditambahin. Gaskeun. Ya, Nia ya. Iya, Salam Yuk, semua. matur nuwun. Makasih ya Kak Nia ya. Matur terima nuwun. kasih. Assalamualaikum semuanya. Nia ketemu ya. Iya, Kak, ketemu. matur nuwun.